Perkenalkan, nama saya Fitri Martinez Barani. Saya mahasiswa dari Stika Santo Elizabeth. Nah, di sini saya dari Prodi Nurse 1. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, tahukah teman-teman apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi itu adalah sistem yang memproses suatu terjadinya pembuahan sehingga terjadi ulangan. Nah, baik. Anatomi reproduksi pria. Anatomi reproduksi pria ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar itu terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, sedangkan bagian dalam itu terdiri dari testis, epididymis, cervix, testicula seminalis, kelenjar prostat, dan glabella Cooper. Nah, anatomi reproduksi pria ini itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar tadi kan teman-teman. Nah, dimana itu yang pertama ada penis. Nah, penis ini terletak yang menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut juga dengan gland penis. Bagian tengah disebut dengan kopos, sedangkan pangkalnya disebut dengan radik penis. Nah, yang kedua itu ada skrotum teman-teman, dimana skrotum ini kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Nah, sedangkan organ reproduksi bagian dalam itu testis. Nah, testis ini berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Nah, fungsi testis ini sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma itu merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron itu adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus. Ya. Nah, di mana penikol itu terjadi pembentukan sperma. Nah, yang kedua itu ada epididymis, tempat terjadinya maturasi akhir sperma setelah sperma matang yang akan bergerak menuju fase diferensiasi. Nah, fase diferensiasi itu mengangkut sperma menuju vasikula seminalis atau kantong sperma. Sedangkan vasikula seminalis itu yaitu dua ruang di antara bulus kantong kemih dan rektum. Masing-masingnya itu ruangannya itu berbentuk piramid teman-teman. Nah, yang kelima itu ada ruang di antara bulus kantong kemih dan rektum. Masing-masingnya itu ruangannya itu berbentuk piramid teman-teman. Nah, yang kelima itu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan organ yang strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer. Itu tuh warna putih teman-teman. Nah, sedangkan kelenjar dula Cooper tadi itu terletak di bagian belakang lateral pars membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening. Dia tuh kayak lendir dan bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Sedangkan uretra itu sebagian saluran kemih pada pria yang salurannya ejakulasi atau mani. Nah, cairan ini akan dikeluarkan dulu sebelum sperma dikeluarkan. Nah, sedangkan untuk wanita itu reproduksi bagian luarnya itu ada mons pubis, klitoris, lubang uretra, lubang vagina, labia minora, labia mayora. Sedangkan bagian dalam itu ada ovarium, fibria, tuba fallopi, uterus, fundus, cervix, vagina. Nah, anatomi fisiologi organ reproduksi wanita ini itu yang pertama yaitu bagian luarnya, yaitu mons pubis. Letaknya di bagian atas, tepatnya di atas tulang kemaluan. Mons pubis ini terdiri dari jaringan lunak yang berbentuk agak menonjol di bagian rambut kemaluan dan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Nah, yang selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris ini bentuknya kecil, seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap rangsang. Nah, kemudian ada lubang uretra. Lubang uretra ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra ini berada tepat di bawah klitoris. Selanjutnya itu ada lubang vagina, di mana lubang vagina ini berada di bawah lubang uretra. Fungsinya untuk menuju rahim, melahirkan
seorang anak. Keluarlah darah menstruasi atau kopulasi. Lalu selanjutnya adalah labia minora. Ini memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Lalu ada juga labia majora, yang dimana bentuknya itu lebih tebal daripada labia ini dan ditumbuh rambut, mengandung jaringan lemak juga dan kelenjar keringat. Sedangkan reproduksi bagian dalamnya itu ada ovarium, dimana berbentuk bulat atau oval. Ovarium ini ditambah oleh otot-otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium itu dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium itu adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Nah, selanjutnya ada fibria, yaitu rumbai. Rumbai seperti tangan, posisinya corong di ovarium untuk menerima sel telur ketika diovalusikan oleh ovarium. Nah, setelah itu sel telur akan dialirkan ke tuba Fatopy. Nah, tuba Fatopy itu akan bertelur dan mengalir menuju uterus. Di dalam tuba Fatopy itu terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Nah, selanjutnya uterus. Uterus ini ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Terdiri dari 3 lapis, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Lalu selanjutnya ada fundus. Fundus ini bagian atasnya dari uterus dinding, dan uterus terdiri dari 3 lapisan teman-teman. Yang pertama ada cervix, mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Lalu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir atau tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat kopulasi. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem reproduksi wanita dan pria. Kurang lebih saya mohon maaf.